Warganet dimanapun berada, selamat jumpa lagi di podcast Studio Hasrullah. Kali ini kita akan berbincang tentang wawasan kebangsaan yang dialami oleh pegawai KPK sebanyak 75 orang. Telah hadir dalam Zoom podcast Hasrullah adalah Faisal Jabar, salah seorang pegawai KPK di bagian kedeputian pencegahan. Selamat sore Pak Faisal, bagaimana kabarnya? Selamat sore, Bang Hasrullah. Terima kasih, kabar baik. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan kita punya diskusi yang sementara trending topik, kita lihat yang satu ini. Baik, apa kabar Pak Faisal? Dalam situasi yang penuh ketidakpastian di KPK, sebanyak teman-teman Anda yang 75 orang? Iya, alhamdulillah kabar baik. Kami masih berjuang bersama-sama. Ya, ini semua perjuangan karena salah satu agenda reformasi adalah bagaimana pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai bersama. Baik, warga netizen dimanapun berada, baik yang ada di Jakarta, di Makassar, kemudian ada di Papua, ada di Aceh, ada di Gorontalo, Manado, bahkan di Denpasar dan seluruh tanah air, bahwa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, pada kesempatan ini beliau adalah Faisal. Faisal ini adalah alumni Unhas tahun 2001 ya. Masuk 1996, kemudian dari Fakultas Teknik ya. Jelas teknik. Luar biasa. Kemudian beliau melalang buana ke negeri Kanguru ya. Pada tahun 2011 dia menyelesaikan studi di Australian National University. Itu bagian kita ambil klasifikasi bidang studi apa di sana Pak Faisal? Kebijakan publik. Kebijakan publik. Jadi ya ini sebuah apa ya perjalanan pendidikan sebelum masuk ke KPK harus membenahi diri, menambah wawasan, menambah ilmu, terutama tadi yang dikatakan mengambil tentang kebijakan publik. Kemudian kenapa Anda tertarik masuk lagi menjadi sekolah tinggi filsafat di Jakarta gitu? Kenapa Anda kan cukup kalau sudah S1 teknik, kemudian masuk ke bagian kebijakan publik, masuk lagi di sekolah tinggi filsafat. Kenapa Anda tertarik di situ? Ya, waktu saya kuliah S1 tuh saya sudah tertarik ilmu filsafat sebetulnya kan. Buku-buku filsafat sering saya baca. Ya. Kemudian setelah mengambil program S1, S2 di Australia, saya kira saya butuh ilmu tambahan. Sebetulnya juga mungkin bukan ilmu tambahan, tapi pengetahuan yang lebih meluas, sehingga saya mendaftarlah di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara Ganda. Walaupun sampai sekarang kuliah itu belum selesai. Tapi namanya belajar ini tidak pernah berhenti ya. Bisa saya bayangkan seperti Pak Faisal yang sudah sekolah di Unhas, kemudian di Australia, masih juga ingin menambah. Karena kenapa? Mungkin kecintaan terhadap bangsa dan negara yang kita tidak ragukan lagi ya. Baik, itu tahun ya di tahun 2005 Indonesia memanggil. Kenapa Anda tertarik masuk KPK? Kenapa tidak masuk di pemerintahan yang sifatnya lebih menjanjikan? Bukankah kerja di KPK itu penuh dengan risiko, penuh dengan alienasi dengan publik dan bisa menahan diri untuk tidak berkuasa? Kira-kira bagaimana Pak Faisal sampai tertarik masuk di KPK gitu, bergabung di Indonesia memanggil? Ada dua alasan waktu itu, Kanda Hasrullah. Yang pertama, saya melihat bahwa KPK waktu itu merupakan anak kandung reformasi. Sehingga bagi saya, kalau saya punya kesempatan untuk mengabdi di sebuah lembaga anti korupsi seperti KPK, itu bagian dari sebuah wujud idealisme saya untuk memberantas korupsi di negara ini. Yang kita tahu ini juga bagian dari
amanah reformasi tahun 98. Yang kedua, saya waktu itu KPK adalah organisasi baru, sehingga Ya. menurut saya sebuah organisasi baru masih ada banyak ruang untuk memasukkan gagasan-gagasan kita, idealisme kita dalam proses kerja di organisasi seperti KPK. Jadi dua hal itu yang mengilhami saya bisa bilang kenapa saya berkeinginan bekerja di KPK. Ya. Kalau lihat soft skill yang kita lihat sejak mahasiswa sudah mencoba mempertebal kita punya leadership, kemudian kerjasama dengan ikut di beberapa himpunan mahasiswa ya yang kita lihat di Unhas, kemudian ada beberapa organisasi yang kita geluti di luar, sehingga apakah ini akan membantu dalam bekerja di KPK gitu dengan organisasi yang sifatnya ekstrakurikuler gitu. Oh, membantu sekali Kanda, membantu sekali. Apalagi bekerja di KPK, kita dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai idealisme, mempunyai independensi, pikiran-pikiran yang juga menurut saya pikiran-pikiran yang luar biasa. Sehingga pengalaman saya di organisasi internal kampus maupun eksternal itu membantu sekali bagaimana komunikasi, bagaimana merancang sebuah kegiatan, bagaimana memilih-milih sebuah sebuah program ya kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Karena pengalaman seperti itulah menurut saya yang bisa membantu kita berhasil dalam sebuah organisasi kan. Jadi Ya. intinya saya kira pengalaman berorganisasi baik di waktu mahasiswa maupun setelah saya pernah juga di Australia itu menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Australia di ranting Australia National University, dan ya pengalaman-pengalaman itulah yang saya pikir juga membantu saya untuk bekerja di sebuah organisasi seperti KPK ini. Ya, Pak Faisal, jadi memang soft skill ini sangat penting ya, apalagi di kerja di lembaga anti rasuah seperti itu gitu. Idealisme, kemudian yang sangat Spartan harus tetap dimiliki, godaan-godaan. Tapi saya sebenarnya pertama kali ketemu Pak Faisal ini waktu bawa mahasiswa KKN Unhas ke KPK gitu kan. Saya bilang, oh ini alumni Unhas ada, menurut informasi Pak Faisal ada 9-10 orang gitu. Bahwa wah ternyata beberapa aktivis yang bekerja di lembaga anti rasuah ini Unhas sudah punya andil untuk membangun reformasi untuk pencegahan korupsi gitu. Tapi yang saya lihat, saya minta maaf ya, saya ketemu Pak Faisal itu agak segang juga. Saya bilang, oh siapa ini? Ternyata bukan orang lain, adalah alumni Unhas gitu. Dan masih kental bahwa ini orang pasti ini aktivis ini, bukan orang sembarangan gitu. Jadi saya melihat itu kesan saya waktu ketemu, dan setelah itu kita banyak melakukan kerjasama di bidang di bawah deputi pencegahan gitu. Baik, sebelum kita lanjut kita lihat yang satu ini. Pak Faisal sebagai aktivis ya. Kemudian baru-baru ini saya kira orang semua tahu di seluruh republik ini adanya tes kebangsanya, tes wawancara kebangsaan gitu. Ada 75 teman-teman yang dinyatakan eh, apa ya? Tidak berhasil, kira-kira seperti itu ya. Tapi saya melihat kalau lihat background, kemudian lihat pendidikan, kemudian lihat soft skill, saya kira tidak mungkin Anda diragukan tentang masalah nilai kebangsaan yang Anda lakoni. 15 tahun Anda melakoni itu dengan prestasi KPK yang kita sangat perkasa ya. Saya melihat teman-teman kita yang 75 orang nggak mungkin lah. Apalagi dia sudah mengabdi 15 tahun. Saya ingin tanya Pak Faisal, apa sih yang dialami KPK sekarang ini gitu? Ya. Hanya mungkin bisa cukup panjang Kanda, tapi Ya.
pendeknya seperti ini kan. Jadi saya melihat bahwa memang ada semacam strategi yang sistematis dan Ya, terstruktur juga yang ingin memusnahkan KPK, kalau saya bisa bilang seperti itu. Sehingga kekuatan-kekuatan itu bersatu, baik kekuatan di dalam maupun kekuatan di luar untuk menghancurkan KPK ini. Mungkin yang dihancurkan bukan organisasi, tapi yang dihancurkan adalah ruh pemberantasan korupsi kan. Jadi salah satu cara untuk menghancurkan itu adalah meminggirkan pegawai-pegawai di KPK yang selama ini kritis dan berani. Ketika nanti strategi ini berhasil, saya melihat ada semacam strategi berikutnya atau tahap berikutnya untuk kembali menghancurkan KPK dari dalam. Itu yang saya lihat. ya. Bukankah orang yang bekerja di KPK pertama punya nyali? Kalau tidak punya nyali ya berhenti aja. Saya yakin tidak akan menegakkan amanah reformasi karena koruptor itu sudah menggeliat gitu. Minta maaf. Di rak buku saya ini ada buku tebal ya, dikarang oleh Wijayanto maupun Ridwan Sari, mengorupsi Indonesia gitu. Ya, Apakah dalam buku setebal hampir 500 halaman ini, Pak Faisal, terjadi seperti itu sekarang bahwa ada persoalan eksternal ingin melemahkan KPK? Kira-kira gimana? Karena ini tes wawancara kebangsaan, apa sih yang diragukan kalau orang sudah mengabdi 15 tahun? ya, Ya, saya tidak yakin itu. Dan apa yang bapak-bapak yang ada di KPK menunjukkan kinerja kan? Ya cuma ini kan persoalannya, ya persoalan kalau yang dicokot oleh KPK itu adalah bukan orang sembarangan. Nah itu yang jadi persoalan gitu. Kira-kira gimana Pak Faisal? ya, mungkin itu adalah sebuah, kalau saya bisa naikkan situ ya, ini semacam pertarungan antara perjuangan melawan korupsi dengan para koruptor yang di backing oleh pengusaha-pengusaha besar, oleh oligarki. Nah, kenyamanan-kenyamanan atau kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dinikmati oleh oligarki selama 17 tahun lebih ketika KPK berdiri, kenyamanan-kenyamanan itu ya kalau kita bisa bilang dihancurkan kan, atau dimusnahkan sedikit demi sedikit secara perlahan. Nah, mereka tidak ingin kenyamanan atau kenikmatannya itu dihabisi, sehingga melakukan perlawanan balik secara strategis dan terstruktur tadi itu kan. Nah, persoalannya sebetulnya bagaimana menjaga internal KPK supaya anasir-anasir dari luar itu bisa ditahan, bisa dilindungi sehingga tidak mempengaruhi roh pemberantasan korupsi yang ada di internal KPK. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Ganda, apa yang terjadi kepada kami adalah salah satu bentuk untuk menghancurkan KPK di dalam. Dan kita tahu Ganda, perlawanan terhadap KPK atau keinginan untuk menghancurkan KPK sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Ini hanya salah satu sesi saja dari keseluruhan penghancuran KPK. Itu yang saya alami. Ini persepsi buat Pak Faisal orang yang sudah di dalam ya. Tapi kadang-kadang orang memberi komentar. Itu pertanyaan yang diatur tentang bahwa dia pertentangkan antara Quran dengan Pancasila, kemudian kesetiaan memberi pada pasal Undang-Undang Dasar kalau tidak salah di pasal 29 itu ayat 1 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan untuk penduduk untuk beragama dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang ditentukan oleh agamanya masing-masing. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan memancing kemarahan publik nanti. Bahwa dia menyeret-nyeret yang kira-kira yang dia perjuangkan atas nama Pancasila, tapi terjadi inkonsistensi
secara konsisten melakukan inkonsistensi dengan mengaburkan tentang fungsi KPK itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Faisal, apa yang kira-kira yang harus diperbuat oleh 75 orang ini dan meyakinkan ke publik? Kalau publik yakin bahwa itu adalah salah satu untuk melemahkan KPK secara internal, harus ditahu. Barangkali pemerintah maupun DPR harus saling koreksi. Kalau wibawa penguasa atau oligarki ini makin mengental, bukankah akan membangkitkan gejala reformasi yang akan datang lagi? Kalau ini adalah salah satu tuntutan pada pemerintahan Orde Baru adalah bagaimana masalah korupsi itu bisa dituntaskan gitu. Apakah format ini akan terjadi seperti itu? Mungkin ada alibi atau ada anasir yang bisa disampaikan Pak Faisal sebagai orang di dalam. Ya, kalau kami orang di dalam ya, saya sudah 15 tahun di KPK dan saya mengalami gelombang perlawanan dari luar terhadap KPK. Ya. Dan saya melihat ini memang salah satu bagian dari sebuah yang tadi itu sebuah perlawanan untuk menghancurkan KPK. Nah, kalau ditanya apakah ini akan membangkitkan reformasi jilid kedua nantinya, saya belum bisa menjawab itu kan. Tapi kalau kita lihat, saya merasa bahwa rakyat Indonesia sekarang sebagian besar mendukung apa yang kami lakukan. Baik kami sebagai 75 pegawai KPK yang dalam tanda kutip disingkirkan maupun perjuangan-perjuangan atau kegiatan-kegiatan dan program kerja yang dilakukan KPK selama ini. Kami melakukan kerja-kerja penindakan, kami melakukan kerja-kerja pencegahan, dan peran serta masyarakat itu juga cukup kuat, dan gelombang dukungan massa, dukungan publik terhadap KPK saat ini saya lihat cukup tinggi kan. Apakah pertanyaannya apakah nanti itu akan membawa kepada reformasi jilid kedua, saya tidak belum tahu kan. Tapi kita berharap kan, saya pribadi berharap bahwa lagi-lagi itu pemberantasan korupsi tidak hilang, baik dari KPK sebagai organisasi maupun di lingkungan masyarakat secara luas di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, ada hal yang akan saya tanyakan, bagaimana perjuangan teman-teman yang 75 ini, apakah sudah melakukan audiensi dengan DPR RI ya, untuk menampung aspirasi bahwa ada terjadi seperti ini, karena dengan berkelompok seperti itu akan menyampaikan sesuatu apa sih yang disampaikan kekuatan parlemen ini kita akan uji. Tapi kita ikuti yang satu ini. Baik, warga netizen dimanapun berada, saya kira pembicaraan kita ini sangat hangat. Kemudian yang hadir ini adalah orang yang merasakan ikut tes wawasan kebangsaan. Baik Pak Faisal, apakah teman-teman kelompok 75 ini sudah memperjuangkan di jalur politik, terutama ke DPR RI yang dianggap bisa memperjuangkan kemudian sebagai orang yang selama ini menegakkan lembaga KPK, memperjuangkan bagaimana penegakan korupsi gitu. Apakah sudah pernah dilakukan? Mungkin ada penjelasan dari Pak Faisal gitu. Terima kasih Anda Nasrullah. Kami kelompok 75 pegawai yang dalam tanda kutip dinonaktifkan oleh pimpinan KPK sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan semua institusi publik kan. Jalurnya pakai jalur formal maupun informal. Jalur formal institusi publik tadi itu seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, Komnas HAM, kemudian Ombudsman, Komnas Perempuan dan lain-lain, termasuk lembaga keagamaan. Kami terakhir ketemu dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, minimal untuk menyampaikan
apa yang kami alami melalui tes wawasan kebangsaan ini, termasuk ke lembaga-lembaga politik, salah satunya DPR dan juga Presiden. Intinya kami sebetulnya ingin mengharapkan adanya dukungan dari Presiden, karena bagaimanapun Presiden saat ini adalah kepala pemerintahan yang berdasarkan undang-undang KPK dia membawahi KPK, organisasi KPK, karena kami sekarang sudah menjadi lembaga eksekutif. Nah, untuk DPR kami juga mengharapkan supaya DPR melalui jalur politik itu bisa mendesak pimpinan KPK untuk mencabut SK kami dan tidak menggunakan tes wawasan kebangsaan ini untuk memberhentikan kami sebagai pegawai KPK. Oke. Jadi tanda kami sudah melakukan kalau saya bisa bilang relasi-relasi ke semua lembaga institusi publik, melaporkan apa yang kami alami lewat tes wawasan kebangsaan ini. Oke. Kalau tidak salah di beberapa media itu seperti Al Musamil Yusuf dari fraksi PKS asal Lampung itu sudah berbicara lantang ya. Dan saya pikir tidak ada jalan lain karena ini institusi KPK perlu diperjuangkan secara politik gitu. Kira-kira sebagai closing statement, kira-kira apa yang harus disampaikan kepada masyarakat gitu. Tadi sudah dijelaskan beberapa lembaga-lembaga sosial, lembaga perjuangan hak asasi manusia juga sudah dilakukan gitu. Kira-kira apa harapan dari Pak Faisal dan teman-teman sehingga podcast ini, kemudian di YouTube ini dilihat oleh beberapa penentu kebijakan sehingga betul-betul kembali kepada jalur yang benar gitu. Iya, saya juga sudah mendengar itu semacam rekaman dari apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR dari fraksi PKS tadi. Dan secara personal maupun kelompok 75 pegawai, kami berterima kasih atas dukungannya kepada kami. Dan harapan ini semoga didengar juga oleh partai-partai lainnya. Karena ini bukan semata perjuangan 75 orang pegawai KPK, tapi ini perjuangan bagaimana mempertahankan pemberantasan korupsi di Indonesia yang seperti kita omongkan di awal tadi, pemberantasan korupsi atau KPK secara organisasi adalah anak kandung reformasi kan ya, dan itu harus dipertahankan ke depannya. Yang kedua, kami sangat mengharapkan kembali lagi Presiden Jokowi mendesak pimpinan KPK untuk mencabut SK pemberhentian kami dalam tanda kutip SK pemberhentian kami pegawai 75 itu. Karena kita tahu Pak Jokowi pidato terakhir beliau mengatakan bahwa tes TWK ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Dan itu sabdanya atau pidato Pak Jokowi sudah terang benderang. Jika kalau saya bisa, pimpinan KPK sebagai bawahan dalam tanda kutip dari Presiden Jokowi sekarang itu tidak menindaklanjuti permintaan atau kalau saya bisa bilang dengan permintaan, mungkin semacam arahan dari Presiden Jokowi, apalagi yang harus dilakukan. Ya, jadi Pak Faisal sudah jelas sekali kalau lihat statement terakhir ini, fatwa dari Pak Jokowi itu harus dijalankan ya. Siapa lagi yang bisa menjalankan kalau bukan orang yang melaksanakan? Kalau kepala negara dan presiden mestinya ditindaklanjuti dong. Saya kira begitu ya. Saya bilang itu fatwa, sabda atau arahan Pak Jokowi langsung kan kepada pimpinan KPK salah satunya untuk tidak menggunakan tes wawasan kebangsaan tadi untuk memberhentikan kami sebagai pegawai KPK. Sudah jelas terang. Apalagi yang harus dikerjakan. Kalau sabda presiden saja tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK.
Baik Pak Faisal, saya kira sudah terang benderang. Saya juga baru dapat informasi dari Pak Faisal. Siapa lagi yang bisa melaksanakan fatwa atau sabda presiden kalau bukan ketua KPK atau BKN gitu. Jadi walaupun diperjuangkan di DPR, cukup sudah eksekutif sudah menyatakan ini bukan jadi ukuran untuk memberhentikan pegawai KPK 75. Saya kira terima kasih Pak Faisal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di forum ini bisa memberi sebagai dukungan moral kepada teman-teman sehingga KPK bisa tetap kembali dan bisa melaksanakan tugasnya seperti sedia kala. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di topik yang lain.